Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di Yakobus 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Amin untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan saya memberikan judul untuk firman Tuhan kita dengan judul Apa yang Kuandalkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di ayatnya yang 9, di sana tertulis demikian. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Yakobus menuliskan surat ini kepada orang-orang yang disebutnya dengan sebutan saudara. Saudara yang dimaksudkan di sini adalah para pengikut Kristus, ya, orang-orang percaya 12 suku yang ada di perantauan yang pada waktu itu sedang mengalami kondisi keadaan yang rendah atau miskin. Bukan hal yang mengherankan Bapak Ibu Saudara, bukankah orang-orang yang ada dalam keadaan yang rendah atau miskin seringkali mengalami yang namanya penindasan. Ini menyebabkan mereka kehilangan keyakinan dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, Yakobus memberikan penguatan, penghiburan, pengajaran, nasihat kepada mereka. Yakobus menasihatkan agar mereka bermegah karena kedudukan mereka yang tinggi. Secara jasmani, memang mereka orang yang rendah, orang yang miskin. Tetapi secara rohani, mereka patutlah bersukacita karena mereka adalah milik Allah, mereka adalah anak-anak Allah yang juga adalah ahli waris harta kekayaan surgawi. Selain itu, Yakobus juga memberikan peringatan atau teguran yang keras kepada orang-orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab orang kaya diibaratkan seperti bunga rumput yang terkena panas terik matahari dan membuatnya layu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Siapa itu yang dimaksud dengan orang kaya? Orang kaya pada bagian ini sangat mungkin menunjuk kepada orang non-Kristen Yahudi atau non-Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka hidup dalam hawa nafsu duniawi, mereka tidak mengenal Kristus, mereka mengandalkan kekayaan dan menjadikan kekayaan itu sebagai sumber kejatuhan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merefleksikan diri kita dengan pengajaran Yakobus, pengajaran Yakobus ini, nasihat Yakobus ini sangat relevan dengan kehidupan kita pada masa kini. Bagi mereka yang ada di dalam keadaan rendah atau miskin, jangan berkecil hati, tetaplah bermegah, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan karena mereka adalah milik Tuhan. Sebaliknya bagi mereka yang hidup di dalam kelimpahan materi, jangan andalkan kekayaan karena kekayaan dapat membawa seseorang semakin terjerat di dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Dan bagi orang-orang percaya yang dikaruniai atau dianugerahi harta kekayaan yang berlimpah, baiklah boleh memakai itu untuk melayani Tuhan dan membantu sesama yang membutuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan kita bersama. Apa yang aku andalkan? Sesungguhnya tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan ini selain Tuhan. Hari ini, biarlah ini yang menjadi doa kita bersama. Biarlah di dalam segala sesuatu, ya, dalam segala situasi, kondisi, keadaan kita, entahkah itu di dalam hal kelimpahan atau kekurangan, kita boleh terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang boleh memberikan nasihat
dan juga bahkan teguran bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk di dalam segala situasi, kondisi, keadaan hidup kami, untuk kami tidak mengandalkan diri kami, tidak mengandalkan kepada manusia atau sesuatu yang terbatas, tetapi kami boleh mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup untuk menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur.